FIFA enjoys a good reputation on the financial markets. This has helped us to consolidate a solid foundation. Kabar gembira fans Timnas Indonesia. Rumor FIFA batalkan kemenangan Irak usai curang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 4 di Stadion Arab Saudi kemarin. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar besar. Kabar yang membuat jutaan pendukung Timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia bersorak haru. Setelah pertandingan penuh kontroversi antara Timnas Irak versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4 yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, muncul rumor kuat bahwa FIFA akan membatalkan kemenangan Irak. Alasannya? Dugaan serius bahwa Irak telah melakukan pelanggaran dan kecurangan selama pertandingan yang berakhir dengan hasil mengecewakan bagi Garuda itu. Kini, kabar ini menyebar cepat di berbagai media internasional dan menjadi sinyal bahwa keadilan mungkin akan berpihak kepada Indonesia. Pertandingan penuh luka dan kejanggalan. Bagi para pendukung Garuda yang menonton langsung di stadion atau dari layar kaca, laga tersebut terasa penuh kejanggalan sejak menit awal. Indonesia tampil percaya diri dan dominan di babak pertama. Namun berbagai keputusan wasit justru membuat permainan berjalan tidak seimbang. Menit ke-25 menjadi awal dari kekacauan. Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti Irak, namun peluit tak berbunyi. Tayangan ulang dari berbagai sudut memperlihatkan kontak yang sangat jelas, tapi wasit tetap bergeming. Ketika pemain Indonesia memohon pemeriksaan VAR, sistem justru dikabarkan tidak berfungsi. Para komentator internasional seperti dari ESPN Asia dan Fox Sports langsung mempertanyakan kenapa VAR bisa tiba-tiba mati di pertandingan sebesar ini. Ironisnya, ketika Irak mencetak gol kontroversial di menit 33, VAR tiba-tiba hidup kembali dan menyatakan gol sah, padahal rekaman menunjukkan posisi offside yang jelas. Kejadian itu menjadi puncak kekecewaan seluruh tim Indonesia, terutama pelatih Patrick Kluivert, yang sampai berdiri di pinggir lapangan dan berteriak ke arah ofisial pertandingan. "Saya tidak percaya ini terjadi di pertandingan resmi FIFA," ujar Kluivert seusai laga. PSSI bergerak cepat, kirim protes resmi ke FIFA dan AFC. Tidak butuh waktu lama bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertindak. Hanya beberapa jam setelah pertandingan, PSSI langsung mengirimkan protes resmi ke FIFA dan AFC dengan bukti berupa rekaman video, laporan dari tim teknis, serta kesaksian ofisial Indonesia yang berada di lapangan. Sepak bola harus adil. Kalau sistem seperti VAR bisa dimainkan, maka bukan hanya Indonesia yang dirugikan, tapi sepak bola dunia, tegas Erick Thohir di depan awak media. "Kami meminta FIFA memeriksa ulang pertandingan ini. Kami tidak menuduh, tapi kami menuntut keadilan." Surat protes PSSI ini bahkan dikabarkan disertai dengan bukti teknis yang kuat, gangguan komunikasi antara perangkat wasit dan ruang VAR selama babak pertama, serta indikasi manipulasi pada tayangan video yang seharusnya muncul di layar stadion. Tak hanya itu, PSSI juga menyoroti kemungkinan Irak menurunkan pemain yang belum sah secara administrasi FIFA. Menurut sumber internal yang tak ingin disebut namanya, ada 2 pemain Irak yang belum menyelesaikan proses registrasi internasionalnya namun tetap dimainkan. Bila terbukti, ini bisa menjadi pelanggaran berat yang berujung sanksi diskualifikasi. Dukungan publik meledak, Justice for Indonesia, trending nomor 1 dunia. Begitu kabar protes resmi dari PSSI tersebar, publik Indonesia langsung bersatu. Di media sosial, tagar Justice for Indonesia, FIFA batalkan kemenangan, dan Fair Play for Garuda langsung merajai trending topik dunia. Ribuan akun sepak bola internasional ikut mengomentari. Banyak jurnalis luar negeri yang menganggap laga Indonesia versus Irak sebagai pertandingan paling aneh di babak kualifikasi kali ini. Jika VAR benar-benar dimanipulasi, FIFA harus bertindak. Karena ini bukan hanya soal Indonesia, tapi soal kredibilitas teknologi di sepak bola dunia, tulis jurnalis Inggris dari The Guardian, Chris Holt. Di Indonesia sendiri, suasana emosional menyelimuti para penggemar. Di berbagai daerah, supporter berkumpul menyalakan flare dan menyanyikan lagu kebanggaan Garuda. Mereka bukan merayakan kemenangan,
melainkan menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan tim nasional yang dianggap dirugikan. Kalau FIFA sampai batalkan hasilnya, itu bukan cuma kemenangan Indonesia, tapi kemenangan kejujuran, ujar Ardi, anggota Jakmania yang menonton bareng di Jakarta Selatan. Rumor dari dalam FIFA, investigasi sudah dimulai. Kabar paling mencengangkan datang 2 hari setelah pertandingan. Media internasional seperti BBC Sport Asia dan Al Jazeera melaporkan bahwa FIFA sudah mulai melakukan investigasi internal terhadap pertandingan tersebut. Menurut laporan BBC Sport Asia, FIFA telah meminta AFC untuk menyerahkan seluruh data teknis pertandingan, termasuk log sistem VAR, komunikasi perangkat wasit, serta daftar pemain resmi yang diserahkan Irak sebelum kick-off. Sumber dari Zurich yang dikutip The Times menyebutkan, ada indikasi gangguan sistemik pada VAR di babak pertama, dan FIFA sedang memverifikasi apakah gangguan itu alami atau disengaja. Kalimat, disengaja, itulah yang membuat rumor ini semakin panas. Sebab jika terbukti, maka FIFA bisa langsung membatalkan hasil pertandingan dan memberikan sanksi berat kepada Irak, termasuk pengurangan poin, larangan bertanding, atau bahkan diskualifikasi dari babak kualifikasi. AFC kompak dengan FIFA, audit lengkap dilakukan. Tak hanya FIFA, AFC juga ikut bergerak cepat. Dalam pernyataan resmi di situs resminya, AFC menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh langkah FIFA dalam menegakkan integritas pertandingan. Bahkan, AFC mengirimkan tim teknis independen ke Jeddah untuk memeriksa sistem VAR di stadion. Laporan awal menyebutkan bahwa server utama VAR sempat mati selama 26 menit, dan restart dilakukan tepat saat Irak mencetak gol pertamanya. Ini bukan kebetulan, ujar salah satu pejabat AFC yang diwawancarai Sky Sports Asia. Protokol VAR sangat ketat. Jika sistem restart di tengah pertandingan tanpa alasan resmi, itu indikasi adanya pelanggaran prosedural. Sinyal ini membuat rumor pembatalan kemenangan Irak semakin kuat. Banyak media menulis bahwa FIFA dan AFC kini berada dalam posisi yang sama, siap menjatuhkan sanksi kepada Irak jika bukti pelanggaran terbukti valid. Pelatih Kluivert, kami tidak kalah, kami dicurangi. Pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, menjadi sosok yang paling disorot setelah pertandingan tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama media Belanda, Kluivert menyampaikan bahwa dirinya tidak akan diam melihat ketidakadilan. Kami datang ke sini untuk bermain sepak bola, bukan untuk ditipu teknologi. Anak-anak saya bermain dengan hati. Mereka layak menang, atau minimal seri, ujarnya dengan wajah tegas. Kata-kata Kluivert tersebut menjadi viral di media sosial Indonesia. Banyak netizen memuji keberanian sang pelatih yang dianggap membawa mental Eropa sejati ke skuad Garuda. Bahkan, beberapa media Belanda seperti The Telegraph menulis artikel berjudul, Kluivert tes Indonesia Robert in Saudi Arabia, yang secara terbuka mempertanyakan keputusan wasit dan kinerja VAR. Bukti baru muncul, video bocoran dari ruang VAR. Beberapa hari kemudian, situasi semakin panas ketika beredar video bocoran dari area ruang VAR yang menunjukkan perdebatan di antara petugas teknis. Dalam video berdurasi 18 detik itu, terdengar suara seorang operator mengatakan, "Signal off, no check," diikuti oleh tawa kecil. Indonesia. Rumor FIFA batalkan kemenangan Irak usai curang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 4 di Stadion Arab Saudi kemarin. Jeddah, Arab Saudi. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar besar. Kabar yang membuat jutaan pendukung timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia bersorak haru. Setelah pertandingan penuh kontroversi antara timnas Irak versus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 4 yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, muncul rumor kuat bahwa FIFA akan membatalkan kemenangan Irak. Alasannya, dugaan serius bahwa Irak telah melakukan pelanggaran dan kecurangan selama pertandingan yang berakhir dengan hasil mengecewakan bagi Garuda itu. Kini, kabar ini menyebar cepat di berbagai media internasional dan menjadi sinyal bahwa keadilan mungkin akan berpihak kepada Indonesia. Pertandingan penuh luka dan kejanggalan. Bagi para pendukung Garuda yang menonton langsung di stadion atau dari layar kaca, laga tersebut terasa penuh kejanggalan sejak menit awal. Indonesia tampil percaya diri dan dominan di babak pertama. Namun berbagai keputusan wasit justru membuat permainan berjalan tidak seimbang. Menit ke-25 menjadi awal dari kekacauan. Rafael Struijk dijatuhkan di kotak penalti Irak, namun peluit tak berbunyi. Tayangan ulang dari berbagai sudut memperlihatkan kontak yang sangat jelas, tapi wasit tetap bergeming. Ketika pemain Indonesia memohon pemeriksaan VAR, sistem justru dikabarkan tidak berfungsi. Para komentator internasional seperti dari ESPN Asia dan Fox Sports langsung mempertanyakan kenapa VAR bisa tiba-tiba mati di pertandingan sebesar ini. Ironisnya,
Ketika Irak mencetak gol kontroversial di menit 33, VAR tiba-tiba hidup kembali dan menyatakan gol sah, padahal rekaman menunjukkan posisi offside yang jelas. Kejadian itu menjadi puncak kekecewaan seluruh tim Indonesia, terutama pelatih Patrick Kluivert, yang sampai berdiri di pinggir lapangan dan berteriak ke arah ofisial pertandingan. "Saya tidak percaya ini terjadi di pertandingan resmi FIFA," ujar Kluivert seusai laga. PSSI bergerak cepat, kirim protes resmi ke FIFA